Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kemudian yang nonton video ini juga selalu dalam keadaan sehat serta diberi keselamatan. Kemudian akan saya jelaskan tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Pengertian dari pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan satu variabel dan pangkat variabelnya adalah 1. Kemudian tanda pertidaksamaan untuk yang pertama ini ya, dibaca kurang dari. Kemudian tanda yang kedua dibaca lebih dari. Untuk tanda yang ketiga ini ada sama dengannya sehingga dibaca kurang dari atau sama dengan. Bisa juga tidak lebih dari atau dibaca paling banyak atau maksimum. Kemudian tanda yang 4 nih dibaca lebih dari atau sama dengan, bisa juga dibaca tidak kurang dari atau bisa dibaca juga paling sedikit atau minimum. Begitu anak-anak, itu tadi cara membaca dan pengertian PTLSV. Baiklah anak-anak, Bu Guru lanjut ke contoh ya. Untuk yang pertama, 2 kali P tidak kurang dari 14. Nah, bisa ditulis seperti ini. 2P lebih dari atau sama dengan 14. Kemudian contoh kedua, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Bisa ditulis V kurang dari atau sama dengan 30. Kemudian contoh ketiga, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Bisa ditulis Y kurang dari 6. Kemudian yang keempat, manakah yang merupakan PTLSV? Untuk yang pertama atau A, 2P dikurangi 3 sama dengan 5. Kita perhatikan tandanya anak-anak, penghubungnya. Oh, ini sama dengan. Berarti bukan ya. Berarti bukan. Bukan PTLSV. Bukan PTLSV. Kemudian contoh yang B. 3A ditambah 1 kurang dari 8. Kita perhatikan tanda penghubungnya adalah kurang dari. Lalu perhatikan variabelnya. Variabelnya di sini adalah ada 1 yaitu A. Kemudian pangkat dari variabel ini berapa anak? Pangkat dari A adalah 1. Sehingga merupakan PTLSV. PTLSV. Kemudian untuk contoh yang ketiga, 2Y pangkat 3 ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 9. Kita perhatikan tanda hubungnya, lebih dari sama dengan. Kemudian variabelnya itu Y. Kemudian pangkat dari variabel adalah berapa anak? 3. Kalau 3 kan berarti lebih dari 1 ya, berarti tidak memenuhi syarat walaupun tanda hubungnya ini lebih dari atau sama dengan, sehingga untuk yang C ini adalah bukan PTLSV. Bukan PTLSV. Kemudian untuk yang contoh yang D, 5N dikurangi 6 lebih dari 3N. Nah, ini kita perhatikan tanda hubungnya lebih dari. Kemudian variabelnya di sini ada berapa anak-anak? Ada 1, yaitu N ya, meskipun posisinya
posisinya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini tapi tetap variabelnya adalah N. Kemudian pangkat dari variabel adalah 1. Sehingga untuk yang contoh keempat ini adalah merupakan PT LSP. PT LSP. Demikian anak-anak. Ini tadi contoh-contoh yang semoga kalian paham ya anak ya. Baiklah anak, Bu Guru lanjut ke yang berikutnya adalah menentukan penyelesaian PT LSP. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari 2N dikurangi 3 kurang dari 9. Cara penyelesaiannya kita tulis soalnya. 2N kurang 3 kurang dari 9. Kemudian ini kedua ruas kedua ruas ditambah 3. Ini ya. Sehingga 2N dikurangi 3 tambah 3, kemudian kurang dari 9 tambah 3. Sehingga hasilnya negatif 3 ditambah 3 itu kan 0 anak-anak ya, nggak usah ditulis ya. Sehingga tinggal 2N. 2N kurang dari ini 9 ditambah 3 adalah 12. Sekarang untuk mendapatkan N atau memperoleh N, ini kedua ruas kita bagi 2 ya. Jadi masing-masing dibagi 2. Ini 2N dibagi 2 kurang dari 12 dibagi 2. Nah, kalau 2N dibagi 2 itu kan hasilnya adalah N kurang dari 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian untuk garis bilangannya ini, garis bilangnya kita buat dulu garis bilangnya seperti ini. Kita garis ya. Ini 0 untuk yang ke kanan kan ini positif anak-anak ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang ke arah kiri atau negatif, ini negatif 1, negatif 2. Nah, tadi ketemu N-nya adalah kurang dari 6. Nah, ini di bilangan 6, ini kita lingkari. Nah, lingkarannya ini tidak diarsir ya anak-anak, atau lingkarannya ini berlubang ya, karena kurang dari. Sehingga ini, tadi kan kurang dari, kalau kurang dari kan berarti arahnya ke kiri. Nah, kita beri tanda panahnya adalah arah kiri. Kemudian disimpulkan, jadi penyelesaian N kurang dari 6. Begitu anak-anak ya. Ini tadi contoh yang pertama. Untuk contoh kedua, tentukan penyelesaian dari 4E ditambah 9 lebih dari 1. Nah, penyelesaiannya soalnya kan ditulis dulu. 4E ditambah 9 lebih dari 1. Nah, dari sini kedua ruas kita kurangkan 9 ya. Sehingga hasilnya 4E ditambah 9 dikurangi 9 lebih dari 1 kurang 9. Nah, di sini 9 dikurangi 9 itu hasilnya 0, nggak usah ditulis anak-anak. Sehingga tinggal 4E lebih dari 1 dikurangi 9 adalah negatif 8. Nah, sekarang kita tentukan E. Untuk menentukan E, berarti kedua ruas dibagi dengan 4 ya. Kita bagi 4. 4E dibagi 4 lebih dari negatif 8 dibagi 4. Sehingga hasilnya 4E dibagi 4 adalah E ya. E lebih dari negatif 8 dibagi 4 adalah negatif 2 ya, karena tadi ya negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Kemudian untuk garis bilangannya, perhatikan kita buat dulu garis bilangannya seperti ini anak-anak ya. Ya, angkanya atau bilangannya ditulis. Yang arah ke kanan ini positif, kemudian arah ke kiri adalah negatif.
Nah, karena di sini tadi X-nya itu lebih dari negatif 2, kita beri lingkaran di sini yang negatif 2. Nah, ini berlubang ya. Ini lingkarannya berlubang, kemudian lebih dari. Nah, lebih dari berarti arah ke kanan. Nah, berarti yang bilangan ini tidak termasuk anak-anak karena ini berlubang ya. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 2. Ini arah ke kanan ya. Oke. Lebih dari negatif 2. Demikian anak-anak, ini tadi contoh yang kedua. Semoga mengerti ya. Untuk contoh yang ketiga, perhatikan anak-anak. Tentukan penyelesaian dari 6P ditambah 7 kurang dari atau sama dengan 5P ditambah 1. Penyelesaiannya soal ditulis dulu anak-anak ya. Kemudian kedua ruas, ini kita kurangkan 7. Supaya ini 7-nya hilang ya. Jadi ini menjadi 6P ditambah 7 kurangi 7 kurang dari atau sama dengan 5P ditambah 1 kurang 7. Nah, di sini 7 dikurangi 7 itu kan 0, nggak usah ditulis, sehingga tinggal 6P kurang dari sama dengan 5P dikurangi 6. Kurang 6 ini dari mana anak-anak? Ini dari sini. Dari 1 dikurangi 7 ya. Kemudian berikutnya ini kedua ruas kita kurangkan 5P. Sehingga hasilnya 6P dikurangi 5P kurang dari atau sama dengan 5P dikurangi 6 dikurangi 5P. Untuk yang 6P dikurangi 5P adalah 1P ya. Satunya bisa ditulis. Jadi tinggal P gitu ya. P kurang dari atau sama dengan, perhatikan di sini, 5P dikurangi 5P 0 ya, jadi 0 nggak usah ditulis, sehingga 0 dikurangi 6 ya, atau 0-nya bisa ditulis, tinggal negatif 6. Negatif 6. Nah, kemudian kalau dibuat garis bilangannya, perhatikan, kalian buat dulu garis bilangannya nada seperti ini ya. Bilangannya juga ditulis ini. Nah, karena tadi P-nya itu kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau ada tanda sama dengan, berarti ini yang lingkaran tadi diarsir ini ya, tidak berlubang lagi ya, atau rapat ya Nana ya. Jadi ini tidak berlubang lagi tapi diarsir. Kemudian arahnya karena ke kiri berarti ke ini, maaf, karena kurang dari berarti ke kiri gitu ya. Tadi kan karena di sini kurang dari sehingga ke kiri. Nah, karena tadi kan kurang dari sama dengan, maka ini lingkarannya tidak berlubang lagi tetapi harus rapat ini gitu anak ya. Jadi penyelesaiannya adalah P kurang dari atau sama dengan negatif 6. Demikian anak-anak. Agar kalian bisa membedakan ya, mana yang berlubang, mana yang tidak berlubang, gitu ya. Baiklah anak-anak, untuk contoh yang keempat. Tentukan penyelesaian dari 3 dalam kurung 1 dikurangi P kurang dari atau sama dengan 15. Penyelesaiannya kita tulis soalnya ya. Nah, ini 3 dalam kurung 1 kurangi P kurang dari atau sama dengan 15. Nah, ini yang di dalam kurung ini kan semuanya dikalikan 3 anak ya. Jadi 3 kalikan 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dikalikan negatif P hasilnya adalah negatif 3P kurang dari atau sama dengan 15. Nah, dari sini kedua ruas kita kurangkan 2. Maaf, kedua ruas kita kurangkan 3 ya. Jadi ini kedua ruas dikurangi 3. Ini sehingga hasilnya 3 dikurangi 3 hasilnya kan 0. Nggak usah ditulis, sehingga tinggal negatif 3P kurang dari 12. 12-nya dari mana nih anak-anak? Ini dari 15 dikurangi 3.
Ya. Kemudian kita lanjut ke dua ruas ini akan dikalikan dengan negatif 1/3 supaya ini P-nya menjadi positif kan ya. Ini. Kemudian ini nanti tandanya dibalik kan anak. Yang tadinya kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Ini ya. Ini keterangannya kedua ruas dikali negatif 1/3 dan tanda dibalik. Nah, gitu. Sehingga hasilnya negatif 1/3 dikalikan negatif 3P adalah ini adalah P. P lebih dari atau sama dengan negatif 1/3 kali 12 adalah negatif 4. Jadi penyelesaiannya P lebih dari atau sama dengan negatif 4. Demikian anak-anak ya. Dari berbagai contoh, semoga kalian semakin paham. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.